Saya mengerti tentang beberapa macam tanaman yang disintesa kemudian dijadiin sesuatu yang berguna untukmu. Badan kita tuh lebih pintar dari apa-apa. Yes. Cuman kan kita yang bandel. Yes. Itu sebenarnya udah di warning kan sama Tuhan. There is a knowledge behind what we seen, what we enjoy. Sama dulu kan sama-sama desainer ya. Saya mungkin berbeda cara berpikirnya. Ya, itu yang saya bilang, Tuhan mengarahkan ke sini pasti ada sesuatu. Jadi saya lanjut lagi. Ketika memasukkan makanan tadi ya, itu yang dulu dipikir setiap masuk makanan, ingat lah. Oh ya, saya masukkan makanan ini akan menyetop metabolisme saya. Jadi harus diberi jarak ruang waktu yang kita kenal sekarang namanya intermittent. Disitulah saya menangis. Oh my God, you should the one have Nobel, kata saya ke kakek saya yang sudah dalam kuburan ya. You should win the Nobels. Imagine umur 13 tahun loh saya sudah dikasih tahu tentang itu. Saya mengerti tentang beberapa macam tanaman yang disintesa kemudian dijadiin sesuatu yang berguna untukmu. Karena arkiahnya begini, Tuhan sudah menciptakan semua yang kita butuhkan, tinggal bagaimana cara kita mengolah. Di situ dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Makanya COVID ini sebenarnya kan rahmat Tuhan. Healing the world. Healing the world. Healing the world. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak ikut intuisi kan, termasuk saya. Udah dengar perasaannya gimana itu kita nggak ikut, kita udah nggak apa-apa kok gitu, membenarkan diri sendiri. Kadang kita itu dominate our mind gitu loh, kadang-kadang gitu. Nah makanya saya pikir saya harus menyebarkan perasaan yang indah ini ke teman-teman yang membutuhkan. Ayo kita gathering bersama menjadi kuat, uang pasti akan datang. Ya tentu tidak langsung, kadang-kadang kita diuji, malah kita sudah apaan sih, kita udah mengabdi ini digodain sama Tuhan, itu yang membuat kita tuh buyar kan. Saya pernah teriak-teriak kok di tempel, halo gitu bahasa Inggris. Saya ngerasa dia lagi nasihatin saya. Lanjut. Ada di dalam gitu. Terus pasti karena kan mengeluh kan. Padahal tujuan kita kan seperti ibaratnya gini, kita dari sini menuju ke tujuan sini. Kita mau berhenti di mana kan terserah kita sesungguhnya, betul? Yeah. Nah kita sendiri yang nggak mau tahu itu sesungguhnya. Ini jalan deh jelas. Jeda ya, istilahnya jeda. Ada titik jeda. Kita kadang-kadang nih jalan nih, kita lahir, ada banyak perjalanan, tiba-tiba kita kena musibah, kita menyalahkan itu orang sebetulnya lain. Titik jeda musibah itu. Titik jeda. Oh, yang saya mengerti sekarang ya. Iya. Nah, untuk kita stop for a while, ada apa ini? Rewind aja, apa yang kita makan aja ya, dari makanan dulu kan kita kata orang apa yang kita makan tiba-tiba sakit perut, itu adalah jeda. Sebenarnya udah dikasih ini kan body clock gitu loh ya, jadi kita udah, badan kita tuh lebih pintar dari apa-apa. Yes. Cuman kan kita yang bandel. Itu sebenarnya udah di warning kan sama Tuhan. Saya sekarang makan sesuatu yang tidak bagus, saya langsung muntah. Wow, what a system gitu ya. Iya. Bukan muntah yang aneh itu. Nggak enak aja. Radar selmu itu udah mulai. Oh, ini nggak bener nih keluar. Ungkap dulu, ungkap. Bagus ini nanti natural sekali. Ungkapin dulu. Satu. Itu free food ya? Ya boleh bayar, boleh enggak. Oh boleh bayar, boleh tidak. Bayar dikasih kembalikan uangnya kok. Ini dokter nih semua, ahli gizi. Ahli gizi, dokter ahli gizi. Nah itu ahli gizi, dokter apa gitu lagi satu. Oke. Mak Mang medagang lu Mak Mang. Oke. Jadi seperti itu. Saya agak batuk itu karena saya nakal kemarin. Saya kan nggak minum alkohol. Bukan nggak boleh minum alkohol gitu, tuh dia ikutan batuk. Dia rasain saya ngerasain dia sih sebenarnya. Boleh minta water nggak? Minta air dulu. Tenggorokanmu gatel ya? Kamu tahu. Tahu hangat Ibu. Nggak apa-apa, itu pembersihan kok nanti. It's alright. Aku bener-bener gatel. Terus? Ya gatel. Tenggorokannya karena sebenarnya dikeluarin, nyemplung aja di situ jadi enak nanti. Garam. Nah, jadi apalagi jadi seperti saya bilang tadi itu kembali ke jeda.
Jadi jeda itu kita mengerti sesungguhnya kitanya yang nggak bisa mentranslate. Kan kita ribut sama Tuhan kan? Iya, betul. Kesel sama Tuhan kan? Nggak Ada- puas. Sebenarnya apa? Bersyukur adalah kemelimpahan. Bersyukur adalah kemelimpahan. Loh, bener, karena kadang-kadang kita kan komplain. Loh, yang suruh lu nyicil sepeda motor siapa? Kan lu sendiri. Kalau saya nggak punya sepeda motor, Sorry. mamang dulu. Thank you. Ya betul kita mencari kerumitan. Loh, hidup memang betul itu kan namanya keinginan ya, desire. Terus sekarang Memang sumber masalah itu dari perut. karena itu kan mothernya, Mother, betul. Perut. cakra kita di situ. Kita loh yang ini kan apa ya, natural sekali. Jadi orang seperti apa? Orang datang cari makanan. Komunikasi. Ini malah kalau saya nyari Ocha buat mengarahkan kamera ke situ tadinya. Nanti nggak Nanti apa-apa. deh. Oke. Nah, momen. Nah, jadi jeda itu sebenarnya kita kan disuruh berpikir, terus kita tuh merasa sial aja kan? Betul nggak? Padahal kita punya keberuntungan segini, sialnya cuma satu Sedikit. titik. Ini aja yang diungkit-ungkit. Saya kalau you tahu cerita saya ya, oh my god gitu ya, saya merasa orang baik loh. Saya nggak pernah apa-apain orang. Saya kena musibah-musibah yang wah. Itu kadang-kadang membuat kita putus asa tuh. Terus kita terus kita menghibur diri, oh itu cobaan Tuhan. Enggak, kita yang bikin. Kita yang memberikan celah, Membiarkan dia masuk. ibaratnya Mengizinkan. mengizinkan. Ibaratnya orang ketok pintu nih. Oke, silakan masuk luka, silakan masuk sedih. Kita loh yang buka pintu. Without kita buka pintu, nggak akan masuk dia. Oke, anggap dia loncat tembok. Mungkin kita ada apa ya? Ada anjing, ada apa yang jaga kalau dia loncat tembok. Itu kan disaster. Itu lain lagi. Kayak sekarang ini kan disaster yang coming. Kita lagi yang bisa manage gimana caranya menghindarkan. Tapi yang tadi ketok pintu itu, makanan contohnya. Kita kok yang memasukkannya. We Yes, yes. doing the job. Coba pikir Padahal deep lagi. alasannya cuma simple, penasaran sama rasa. Betul. Tapi tidak bisa menahan diri Ini nafsu pengendalian diri. untuk makan Padahal terus. sangat sederhana sebenarnya. Makanya itu yang saya break. Menciptakan sesuatu makanan yang enak, bermanfaat. Enak loh. Manusia itu manusia. Dia butuh makanan enak. Nggak mungkin makanan tidak enak. Diet tidak enak itu kan menyiksa diri. Kortisolmu yang menguasai. Ketika you're not happy, you producing cortisol, which is the same, the slowing down your metabolism. Oh ya mbak? Sama berdiet. Kan ada orang bilang, aduh gue udah nggak makan, nggak apa, gue masih gendut aja. Because you stress. Itu yang harus dipahami. Itu yang sulit dihindari. Jadi itu sebenarnya prinsip dasarnya. Dari situ saya memulai. Ketika saya di Inggris saya lihat orang-orang sini kok kelihatannya baik, kelihatannya sibuk dengan ijo-ijo. Kayak itu yang mulai sebenarnya sama yang saya mengerti tentang ini. Saya makanya mulai dari apa yang kamu masukkan ke dalam perutmu dan how to manage it. Itu aja, simple. Itu yang enggak orang paham-paham. Pagi bertanya, boleh nggak Bu gini? Enggak gitu. Ada orang bertanyanya nggak ikhlas tuh sebenarnya. Ha-ha. Jadi orang bertanya, boleh nggak saya makan ini? Jujur Enggak, ya, ya. sebenarnya dia tuh pengen makan ini Ha-ha. dan pengen mendapatkan izin. Iya. Nah, gini. Sebenarnya mengerti dulu apa dan bagaimana itu namanya kimia ya. Kimia itu kan nggak harus chemical yang itu. Kimia yang kita mengerti tentang apa yang akan terjadi di dalam perut kita ini ketika kita memasukkan sesuatu. Maksudnya kimia alami ya, tidak semua kimia itu chemistry bahaya. Ini apa bunga mawar pun itu mengandung zat-zat kimia alami, jadi zat alami yang ada di dalam bahan tanaman dan lain-lain. Betul. Seperti itu yang harus dipahami. Jadi kita nggak worried, kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, reaksi seperti apa itu dikasih tahu kok sama tubuh. Kata kuncinya satu, sadar. Sadar dan ini apa ikhlas. Ya, setelah sadar dia tahu, dia ikhlas untuk membiarkan dirinya. Tujuan dari semua itu adalah ikhlas. Absolutely. Kebanyakan kita tuh berbohong sama diri sendiri. Mulut
mengatakan tahu, saya ikhlas. Oh, termasuk saya? Tanyakan pada dirimu sendiri. Termasuk Bener saya? nggak itu? Saya kadang-kadang nggak apa-apa kok, dikit aja. No, it's not about amount. It's about what. What kan what? You understand? Apa yang bendanya? It's not about the amount. Kan bilang, oh all is moderate gitu. Enggak. Spike insulin, metabolisme berhenti. Sekarang ya mau yang mana gitu kan? Iya ya. Sederhana kok. Spike insulin, metabolisme berhenti. Stres, metabolisme berhenti. Gimana caranya nyetop? Ya kita yang bisa manage. Padahal Lu gampang ngomong, kayak saya bilang, he atau she nih? He loves me. Energis. Dia tahu kan nyari saya terus. Nempel terus. Seperti itu. Nempel terus. Nah, jadi kesimpulannya sesungguhnya ini belum nyimpul-nyimpul lah sebenarnya ya. Bagaimana you mengerti tentang dirimu, they will talk to you in a way, because ini kan the best mesin yang kita punya. Makanya kalau orang mengerti cakra ya, kita berbicara cakra kan ada cakra-cakra di mana-mana, itu kan openingnya sungguhnya dari mana? Ini kan ibaratnya tungku di sini. Kalau tungku kita memasaknya bagus, makanannya jadi bagus kan, didistribusinya juga jadi bagus gitu. Mengertikan itu. Every time you putting something in your mouth, spike your insulin. Itu yang apa yang kamu masukkan ke dalam tungku perutmu ya? Tungku perutmu melonjakkan insulin. Ketika insulin melonjak, pasti metabolisme berhenti atau ini masuk aja nggak apa-apa. Oke. It's alright. Aduh, ini Digeg dong. Ini orang-orang yang cinta ini semua nih. Dia bawa pet, dia bawa ini. Ini vibes-nya orang-orang yang seru kan, jadi lovable. sebenarnya bagus di chemistry-in gitu. Iya, lovable. I know. Hai. Oke, jadi di sekitar saya ini banyak pengunjung resto. Dia membawa pets. Saya pun dari tadi samperi dipepet sama Pets. apa namanya Zinoi, anjing putih. Anjing putih. Itu namanya siapa ya? Anjing Milo. Halo. Milo langsung happy. Noi, kamu tuh gitu deh. Iya. Noi. No. Noi, come here. Sit down, please. He love you. Jadi seperti itu. Nah, kembali kemudian kita ke energi. Mengerti tentang tadi kan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Energi itu kan bertaburan di mana-mana termasuk diri kita. Bagaimana memanfaatkan energi tersebut, itu chapter berikut nanti dibicarakan. Sekarang kalau menurut saya sih ya itu temuan dasar. Makan hijau kayak gitu, hijau kan indah gitu ibaratnya, terus sederhana aja. Yang indah itu dimasukkan pasti dia tetap indah gitu loh. Seperti itu makanya kita terus yang ada silang-silang di daunnya itu seperti kale, parsley, itu kan ada silang-silang semua. Jadi itu fibernya tinggi. Tanamannya itu tulang daun. Tulang daun itu yang bersilang. Tuhan itu menciptakan tulang itu tidak pasti ada maksud. Pasti ada maksudnya. Masing-masing punya ciri kekhasan. Makanya dibilang di dalam kitab sucinya Hindu itu ada disebut Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kamu dibutuhkan oleh manusia. Iya. Tergantung kamu mengolahnya itu menjadi baik atau tidak baik gitu. Contohnya tebu kalau kita makan kan nggak apa-apa, tapi begitu diolah menjadi gula jadi penghancur gitu. Sama dengan bom kan, dia asalnya sederhana. Betul. Itu yang kita harus pahami. Itu hanya dari amat sangat kecil. Iya, dan itu di dalamnya ada nukleo ya dan lain-lain. Kembali ke kimia. Itu aja kita putar balik. Kalau di Indonesia mohon maaf yang dicek itu adalah gula darah. Tidak, gula darah itu hanya bisa tinggi ketika ya sudah punya insulin resisten.
coba jugu-jugu dokter saya mau cek insulin, pasti gula darah yang dikasih, bukan insulin. Harusnya ceknya insulin. Iya, insulin reader ya. Correct. Entah apa namanya, saya orang awam, saya bukan orang apa namanya medis, tapi ada satu alat untuk mencatat kadar insulin seseorang. Ya, betul. Itu adalah base, itu adalah rootnya. Itu sebenarnya. Gula darah itu adalah efek daripada insulin tersebut. Ada berapa banyak insulin di dalam tubuhmu. Betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu dokter mendengarkan. Nah, jadi awalnya mereka pasti nggak percaya ya, karena mereka dokter. Tapi sekarang ketika mereka buktikan, ini perlu terbuka dulu kan. Kalau nggak mau terbuka kan nggak bisa. Iya. Ya, boleh saya ya analogikan begini. Ibu Tanti kadar insulinnya 100, saya 100. Tapi bukan berarti kita baik, karena yang menimbulkan hasil akhir 100 itu insulin kita beda-beda, dan apa yang saya makan sebelumnya juga beda. Gitu. Ya, di spike gitu. Nah, jadi itu aja sebenarnya hidup kita berkisar di situ saja. Kemudian sama mengendalikan emosi itu kan di sini. Itu yang berat. Itu banget. Mau diet kayak apa aja, kayak saya dulu diet kayak apa aja. PR. Kalau itu tidak tergali ya mohon maaf gitu ya. Jadi teman-teman, diet itu just not menyiapkan makan, dihitung kalori, no, absolutely not. Itu hanya kasat mata. Ya, betul. Tapi apa yang kau olah di dalam tubuhmu, ya, belum tentu dia kalorinya 100. Yang terhasilkan belum tentu 100. Makanya kan ada orang bilang dia makan aja ya, kok dia nggak gemuk-gemuk. Karena chemical reaction di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi kalau bahasa pabriknya itu daya serapnya. Iya. Jadi seperti itu sih, sederhana sekali. Nah, kebetulan saya mengerti tentang bagaimana mencampur daun, bagaimana mencampur akar sehingga menimbulkan kimia reaction yang menimbulkan rasa luar biasa. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Tadi kan mengenai ingredientsnya. Sekarang saya melihat penyajiannya itu luar biasa. Dari mata turun ke hati. Nah, penyajian itu tidak perlu kita membeli piring yang mahal. Use whatever you have. Tidak perlu. Sorry. Noi, jadi kameramen kita sedang didatangi oleh pangeran putih. Pangeran putih. Sorry. Jadi tidak perlu dengan sendok garpu emas ala raja. Karena manusia itu pada dasarnya menyukai yang natural. Back to nature kata-kata itu kan. Nature. Saya pernah makan ke resto Malaika Secret Moksa ya. Dimana yang saya makan itu hanyalah potongan timun saja. Sederhana sekali. Tapi beliau mengirisnya dengan tipis, membentuk melengkung dan disajikan dalam tempurung kelapa. Tempurung kelapa diletakkan di satu piring putih. Jadi saya melihat bagaimana seorang malaika menyajikan timun seperti layaknya beliau akan menghantarkan offering kerajaan, menghantarkan timun ini untuk dimakan raja. Ya, that's the concept. Apa yang saya rasakan saat itu, saya seperti putri raja. Beneran. Saya merasa ada dayang-dayang yang mengantarkan makanan dengan sedemikian indahnya. Padahal ya, kalau logika orang yang tidak mau rumit, beliau hanya memberikan satu gelontor timun. Ini Bu, makan. Dari rangkaian pembicaraan tadi, kalau kita hanya ngomong ingredient timun, apa bedanya timun yang saya punya dengan irisan yang tadi itu? Tetapi dengan beliau menyajikan sedemikian indahnya, sel-sel di dalam tubuh saya itu bekerja semuanya, bergerak semuanya. Ya, pasti. Bergerak semuanya. Itu yang saya katakan. Jika di sini kalori dan lihat campur-campur, oke, vitaminnya bagus, maka akan sampai ke dalam tungku perut saya dengan utuh. Betul. Mungkin itu ya. Itu kan semua itu kan ada cerita. Orang bilang, aduh saya juga sama pintar sama dia, saya nggak beruntung gitu ya. Misalkan kayak gitu. Karena how did you manage your keberuntungan? Sesungguhnya kan semua asalnya dari kita. Iya. Betul nggak? Betul. Dan Tuhan memberinya signal, amplitudo. Itu yang berupa intuisi. Itu yang kadang kita langgar.
itu manusianya. Iya, iya. Itu. Apa yang saya ceritakan tadi soal timun itu adalah 2 tahun yang lalu. Dan bagaimana teman-teman kejadian 2 tahun yang lalu begitu membekas pada benak saya. Karena dikasih cinta. Benar, jadi rata-rata Waktu itu saya diam sejenak dan sadar melihat. Kalau saya tidak sadar, saya buru-buru makan nih dengan sibuk menyiapkan apa, mungkin ini lewat. Itu dia namanya appreciation. Lewat. Semua segala sesuatu yang ada itu kan ada ceritanya. There is a knowledge behind. Betul nggak, Mbak? There is a knowledge behind what we seen, what we enjoy. Bukan berlebihan kok. Kenapa kemudian orang meramal pakai kopi dan lain sebagainya? Pasti ada cerita yang mungkin kita terlalu luar biasa. Kita tidak ada artinya di dunia ini. Begitu keilmuan itu luar biasa. Saya merinding loh. Aduh, ibu ini sudah pagi-pagi sudah membuat saya merinding berkali-kali. Because we are sama-sama punya energi yang hampir sama ya. Jadi memberi menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Karena tangan kita cuma 2 ya. Nih gini nih. Saya kasih Mbak, tangan saya kosong, pasti nanti ada isinya lagi kan? Why not? This is simple. Yeah, after a while I'm also rude, I'm also brutal. Absolutely. Tapi kemudian ketika berdiam sejenak, jeda yang tadi, hey, what's going on gitu ya? Apa ini yang terjadi? Saya kan yang membukakan pintu untuk semua orang penyembuhan, lu kasih, kemudian lu ribut ketika nggak dikembalikan. Ketika ya sudah beri, sudahlah. It's gone. It will never come back. Oke, ini saya menggarisbawahi kalimat berikut. Kenapa kita sakit hati? Itu yang Ibu Malika bilang, pintu sakit hati sudah kita buka sendiri. Kalau contoh tidak membuka pintu sakit hati adalah yang bikin sakit hati simple. Saya memberikan air putih, dia minum dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Karena saya belum ikhlas. Saya membuka pintu sakit hati karena di situ adalah pintu sakit hati pamrih. Iya, saya mengharapkan terima kasih. Kalau ini saya tutup, pintu pamrih ini saya tutup. Tujuan awal saya jeda, sadar. Tujuan saya apa sih? Saya memberi air minum supaya dia tidak kehausan. Itu saja kan? Titik. Jangan dibuka pintu pamrihnya. Jamu Ibu ada. Hey, simple. Saya merinding lainnya. Betul. Itu aja merinding lagi. Saya merusak hidup saya selama ini. Kita merusak. Dan selama 24 jam. Jeda sebentar. Ada berapa pintu-pintu yang Kenapa kita perlu menulis?